Harimau Sumatera adalah salah satu permata keanekaragaman hayati Indonesia dan subspesies harimau yang hanya hidup di Pulau Sumatera. Sebagai subspesies harimau terkecil di dunia, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, keindahan dan keberadaan mereka terus terancam oleh berbagai tekanan lingkungan dan aktivitas manusia. Harimau Sumatera memiliki tubuh yang lebih ramping dan ringan dibandingkan subspesies lainnya. Panjang tubuh jantan biasanya mencapai 2-2,5 meter dengan berat 90 sampai dengan 140 kg. Sementara betina lebih kecil dengan panjang sekitar 2 meter dan berat 75 sampai dengan 90 kg. Salah satu ciri khas yang membuat mereka unik adalah belangnya yang lebih rapat dan berwarna lebih gelap dibandingkan dengan harimau lainnya, memberikan mereka kemampuan kamuflase yang sangat baik di hutan tropis yang lebat. Mereka memiliki ekor panjang yang membantu keseimbangan tubuh saat berlari, serta kaki yang kuat dengan cakar yang tajam untuk berburu. Harimau Sumatera juga memiliki kumis sensitif membantu mereka mendeteksi mangsa. Bahkan dalam kondisi gelap, pendengaran mereka sangat tajam, menjadikan mereka predator yang sangat efisien. Harimau Sumatera tinggal di berbagai jenis habitat, mulai dari hutan hujan dataran rendah, hutan pegunungan, hingga rawa gambut. Habitat-habitat ini menyediakan makanan, perlindungan, dan tempat berkembang biak bagi mereka. Namun, hutan hujan tropis adalah habitat utama yang paling cocok bagi mereka. Ini karena memberikan banyak tempat untuk bersembunyi dan berburu. Hutan di Sumatera terkenal dengan keanekaragaman hayatinya, tetapi juga menjadi salah satu daerah dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia. Harimau Sumatera kini hanya ditemukan di beberapa kawasan konservasi seperti Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Gunung Leuser, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Habitat alami mereka terus menyusut karena aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan tambang. Harimau Sumatera adalah soliter yang sangat teritorial. Mereka menandai wilayah kekuasaannya dengan cara mencakar pohon, menyemprotkan urin, dan meninggalkan jejak kaki. Wilayah yang dikuasai oleh seekor harimau jantan bisa mencapai ratusan kilometer persegi, tergantung ketersediaan makanan dan tempat berlindung. Sebagai predator puncak, harimau Sumatera memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan populasi mangsa, seperti rusa, babi hutan, dan kijang. Mereka berburu dengan teknik mengintai dan menyergap mangsa. Dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa, harimau Sumatera mampu menjatuhkan mangsa yang ukurannya jauh lebih besar daripada dirinya. Mereka juga dikenal sebagai perenang yang ulung. Kemampuan berenang ini sering digunakan untuk mengejar mangsa atau berpindah antar pulau kecil di sekitar Sumatera. Uniknya, harimau Sumatera jarang berburu di siang hari. Mereka lebih aktif pada malam hari, ketika suhu lebih sejuk dan mangsa lebih sulit mendeteksi kehadiran mereka. Populasi harimau Sumatera menghadapi ancaman serius yang terus meningkat. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan penurunan populasi mereka. Yang pertama, kehilangan habitat. Deforestasi besar-besaran untuk pembukaan lahan, perkebunan kelapa sawit, dan pembangunan infrastruktur menghilangkan tempat tinggal harimau Sumatera. Hutan yang sebelumnya lebat kini berubah menjadi lahan kosong, mengurangi ketersediaan mangsa dan tempat berlindung. Yang kedua, konflik dengan manusia. Ketika habitat mereka terganggu. Yang ketiga, perburuan liar. Harimau Sumatera menjadi target perburuan liar untuk diambil kulit, tulang, dan bagian tubuh yang lainnya yang bernilai tinggi di pasar gelap.
Meskipun perdagangan ini ilegal, permintaan yang tinggi terus memotivasi para pemburu untuk membunuh mereka. Yang keempat, fragmentasi habitat. Hilangnya koneksi antara kawasan hutan menyebabkan populasi harimau terisolasi. Isolasi ini mengurangi peluang kawin antar populasi yang akhirnya menurunkan keanekaragaman genetik dan membuat mereka rentan terhadap penyakit. Untuk menyelamatkan harimau Sumatera, berbagai upaya konservasi telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi lingkungan. Beberapa langkah penting meliputi: yang pertama, pendirian kawasan konservasi. Kawasan seperti Taman Nasional Kerinci Seblat dan Taman Nasional Gunung Lesur telah menjadi benteng terakhir bagi harimau Sumatera. Di sini habitat mereka dilindungi dari aktivitas manusia. Yang kedua, patroli anti perburuan. Tim patroli konservasi bekerja untuk menghentikan perburuan liar dan melindungi harimau dari ancaman pemburu. Yang ketiga, peningkatan kecerdasan masyarakat. Edukasi kepada masyarakat lokal tentang pentingnya keberadaan harimau dalam ekosistem membantu mengurangi konflik manusia harimau dan mendorong mereka untuk ikut melindungi hewan ini. Rehabilitas dan penelitian. Beberapa harimau yang diselamatkan dari konflik atau perburuan dibawa ke pusat rehabilitas untuk dirawat sebelum dilepaskan kembali ke alam liar. Penelitian tentang perilaku dan genetika harimau juga menjadi dasar bagi upaya konservasi. Masa depan harimau Sumatera. Meski jumlah harimau Sumatera di alam liar diperkirakan hanya tersisa sekitar 400 ekor, harapan untuk masa depan mereka masih ada. Dengan kerjasama antara pemerintah, organisasi lingkungan, dan masyarakat, populasi harimau Sumatera bisa pulih. Harimau Sumatera bukan hanya simbol kekuatan dan keindahan alam Indonesia, tetapi juga pengingat akan pentingnya melestarikan warisan alam untuk generasi mendatang. Harimau Sumatera membutuhkan perlindungan kita.